Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Mosek Ramadan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang dimuliakan Allah. Jumpa kembali kita dalam acara Mosek Ramadan yang pada kali ini mengangkat tema zakat fitrah. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber yaitu Haji Nasrullah SAG. Beliau kalau di kalangan kita sudah sering terkenal dengan panggilan Abi. Selamat datang Abi. Beliau adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat Wakaf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Terkait tema kita Abi pada hari ini yaitu tentang zakat fitrah, mungkin kita bisa mulai jadi tentang sejarah disyariatkannya zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina zakah kama farada alaina shalah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa bulan Ramadan 1442 Hijriah kali ini hampir di masa-masa penghujung. Nah, kalau kita melihat rutinitas kegiatan amaliyah orang-orang kita di saat penghujung ini disibukkan dengan penunaian zakat fitrah. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berbicara masalah zakat fitrah ini tidak luput juga kita berbicara masalah rukun Islam yang 5. Sebagaimana kita ketahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Nah, dari 5 rukun Islam yang kita imani ini, yang kita yakini ini, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ini ada pemilahan kalau kita melihat dari segi kewajiban yang disyariatkan oleh Allah pada kita orang Islam yang sudah mumayyiz. Dalam hal ini kalau syahadat, salat, puasa berbarengan dengan juga zakat. Nah, 3 ini semuanya kalau sudah mukallaf, mumayyiz, itu sudah kena titah khitabnya. Dalam artian kewajiban untuk melaksanakan salat, kalau dia sudah mumayyiz, akil balik, sudah wajib atasnya. Berpuasa juga sudah wajib atasnya. Nah, untuk zakat dan haji, ini ada ketentuan tersendiri. Berbicara masalah zakat, kalau zakat fitrah itu identiknya dengan Ramadan. Kalau kita melihat dalam sejarah diwajibkannya puasa selama periode Mekah, Rasulullah SAW belum menerima perintah berpuasa. Kapan puasa ini disyariatkan oleh Allah? Setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah pemupukan iman tauhid yang kuat yang ditanam penuh di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Nah, dengan syahadat yang kuat, kekuatan iman yang kuat yang telah diberikan oleh Rasulullah, sehingga Allah fardukan di situ Ramadan. Ramadan kapan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam sejarah disebutkan dan juga beberapa tafsir pada tahun kedua Hijriah. Nah, kalau kita menghitung hari ini 1442 Hijriah berdasarkan kalender Hijrinya, berarti 1440 tahun yang lalu difardukan puasa dan juga difardukannya zakat fitrah. Nah,
itulah kalau kita berbicara melihat kronologis bagaimana fardu zakat fitrah untuk kita orang-orang beriman berbarengan dengan difardukannya Ramadan. Nah, di sini ada perbedaan sedikit berkenaan dengan zakat amwal. Nah, zakat amwal itu bukan berbarengan dengan zakat fitrah dikeluarkan. Harus kita bedakan. Kalau zakat fitrah ini dia berbarengan dengan Ramadan. Dari segi artinya saja, fitri, asal kata aftara, itu iftar. Iftar itu bermakna membuka, tidak berpuasa lagi. Kalau kita lihat dari kata yang terambil dari kata-kata iftar, futur. Jadi zakat adalah bermakna tumbuh, kembang, suci. Jadi yang disucikan apa? Jiwanya. Jadi di sini disebutkan zakat fitri itu zakat untuk menyucikan jiwa. Jiwa siapa yang dicuci? Jiwa orang-orang yang berpuasa. Nah, orang-orang yang berpuasa sama juga kayak orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kita mengetahui dalam haji itu wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil haji. Nah, untuk menyucikan agar sempurnanya takwa dalam Ramadan, setelah dia bersiam melaksanakan puasa di saat terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, mungkin ada kesia-siaan waktu yang dia jalani selama berpuasa. Ada kata-kata yang mungkin tidak bermanfaat, sehingga ternoda sedikit daripada nilai-nilai Ramadan itu, puasa itu, maka datanglah fitri untuk menyucikannya lagi. Ya, kesucian fitri inilah yang dari kata-kata futur ini kewajiban Allah untuk orang-orang yang berpuasa agar dia tidak lalai terhadap nilai-nilai Ramadan yang dia jaga semenjak dia imsak hingga iftar. Inilah ada penyucian. Qad aflaha man tazakka. Alangkah beruntung orang-orang yang sudah menyucikan jiwa raganya, suci dirinya. Dalam artian semua dia sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira tarikh sejarah pensyariatan zakat fitrah ini berbarengan dengan difardukannya Ramadan. Baik. Nah, zakat fitrah itu sendiri kan memang wajib bagi untuk setiap jiwa muslim itu, dan dikeluarkannya di dalam Ramadan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi waktu dan tata cara kita menunaikan zakat fitrah itu sendiri. Nah, ini dia yang menarik ya. Kalau kita melihat sistem perhitungan untuk zakat fitrah itu sudah jelas dalam hadis yang masyhur disebutkan qut ahlu bilad, qutu bilad, balad, sama itu makanan pokok yang dikonsumsikan oleh suatu penduduk negeri. Misalnya dulu disyariatkannya zakat fitrah turunnya di Arab. Mayoritas orang-orang Jazirah Arab mereka mengkonsumsikan anggur, gandum, dan sejenisnya. Nah, di sini juga untuk kita Indonesia, kalau kita melihat kepada arti yang sangat identik dengan apa yang difardukan untuk orang-orang Jazirah Arab di sana, nah kita harus mengeluarkan dengan makanan pokok negeri kita. Makanan pokok negeri kita mayoritas adalah beras, maka yang kita keluarkan adalah beras. Nah, di sini untuk takaran beras hari ini juga terjadi perselisihan dalam pandangan. Kalau dalam hadis Rasulullah sebutkan itu
kadar yang harus dikeluarkan itu 1 sok. Kalau kita lihat dalam ukuran-ukuran zaman Arab yang dulu, 1 sok itu, bahkan Syekh Abdullah bin Baz itu beliau menyebutkan 1 sok itu sedikit kurang daripada 3 kilo. Jadi mustahabnya biar tidak ragu-ragu kita taruh 3 kilo. Nah, oleh kita di Indonesia itu ada ukuran mud, mungkin kaleng susu yang dihitung dengan takaran yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga dalam bahasa Aceh itu ada are itu, yang ditambah lagi. Itulah takaran-takaran yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau untuk masing-masing di Indonesia mungkin takarannya hampir sama, kilo lebih. Kita sempurnakan Kisarannya antara 28, 26 gitu. Bagusnya mungkin biar tidak ragu-ragu antara standar ukuran yang berbeda itu, seperti Syekh Abdullah bin Baz sampaikan, kita genapkan aja 3 kilo. Itu sudah keluar daripada khilaf, tidak ada khilaf lagi. Nah, masalah waktu pengeluarannya ini ada waktu-waktu yang disebutkan di dalam beberapa tulisan juga. Pada waktu mustahab, waktu aula, waktu lebih bagus, lebih afdal, itu kita keluarkan zakat fitrah. Waktu boleh, waktu mustahab dan wajib ini. Waktu zakat fitrah ini memang wajib dikeluarkan. Nah, sementara waktunya yang paling bagus itu adalah sebelum kita tunaikan Idul Fitri, salat Idul Fitri. Boleh malam hari raya kalau kita di sini, tapi mayoritasnya kita mengeluarkan, ada kebiasaan di sini itu 27, 28 sudah berbondong-bondong orang mau menyetorkan zakat fitrah. Boleh tidak kalau misalnya lebih cepat? Boleh saja. Karena fardu, Kalau paling cepat itu apa? paling cepat kalau kita mau saat Ramadan sudah Saat bisa. Ramadan, ya? Sudah bisa kita keluarkan. Tapi seandainya boleh kita berilustrasi, karena yang memegang kendali usia kita, ajar kita adalah Rabb yang memiliki segala-galanya. Zakat fitrah itu wajib untuk orang-orang yang hidup. Itu yang hidup dia di saat menjelang Idul Fitri. Berarti hidup 2 dia ya. Ramadan dia dapat, Fitri dia dapat. Dalam artian begini, sebelum Aid dia masih hidup. Kalau hitungan kalender Hijri itu Islami, itu harinya mulainya bukan jam 00, jam malam sore lah. Di saat kita buka puasa, di situ sudah mulai hitungan kalender Hijri. Nah, mulai malam Lebaran. Malam Lebaran. Nah, di saat orang meninggal sebelum malam Lebaran, itu tidak ada kewajiban untuk ditunaikan zakat fitrah. Tapi mayoritas kita 27 sudah kita keluarkan. Ada yang sudah keluarkan, maaf kita sebutkan 2 hari meninggal sebelum sholat hari raya. Nah, bagaimana dengan hukum orang yang mengeluarkan seperti itu? Boleh-boleh saja, tidak ada kewajiban, tapi dianggap sedekah biasa yang dia keluarkan. Nah, kalau bagaimana pandangan atas siapa saja difardukannya zakat fitrah, ini kan sebagaimana Bapak sebutkan tadi, zakat fitrah ini difardukan untuk laki-laki, perempuan, kaya, miskin, anak kecil, sama semuanya. Apakah di kota, di gunung, di pedalaman, semuanya sama. Yang sudah mengenal fardu puasa, benar. Nah, dalam hal ini kondisi kita, kebiasaan kita, bagaimana timbul pertanyaan anak dalam kandungan yang mau melahirkan, apakah kita keluarkan zakat fitrahnya atau tidak? Nah, ini ada beberapa pandangan para ulama yang menyebutkan kalau dia belum lahir, janin dalam kandungan itu tidak difardukan, dalam artian tidak wajib zakat fitrah. Tapi Ibnu Hazm
Ibnu Hazm menyebutkan dikeluarkan zakat fitrah karena ada beberapa sahabat di saat janin sudah usia tua sudah dihitung, sudah dihitung itu dia keluarkan zakat fitrah. Di dalam mayoritas mazhab Syafi'i kita dianggapnya setelah melahirkan. Baru kewajiban jiwa itu lahir sedunia baru difardukan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Nah, mungkin yang terakhir ini ya, karena waktu kita sedikit lagi. Mungkin sedikit lagi mengenai hikmah disyariatkannya zakat fitrah ini. Nah, ini menarik ini kita lihat kan. Sebetulnya hikmah untuk zakat fitrah ini bukan hanya untuk Ramadan. Kalau kita lihat satu ungkapan yang menyebutkan in kana ju'u sha'im ma'lumun wa in kana ju'ul faqir majhulun. Yang lebih mudah kita pahami, laparnya orang-orang yang berpuasa itu ada ketentuan waktu. Kapan dia lapar? Di saat beduk subuh atau azan subuh, dia mulai menahan diri sampai beduk maghrib, sampai azan maghrib. Itulah masa-masa dia lapar. Orang yang berpuasa. Nah, orang-orang yang berpuasa ini boleh memberi atau membeli fasilitas untuk menu iftar dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mau es ini, mau es itu, mau makanan ini, terserah sesuai dengan menu selera dia. Nah, kita lihat bagaimana dengan nasib kondisi si fakir. Orang fakir, mereka lapar tidak hanya dalam bulan Ramadan. Nah, di luar Ramadan pun mereka mengais sedikit demi sedikit. Kadang-kadang dia dapatkan, kadang-kadang tidak. Nah, dalam hal ini tidak terbatas waktu kelaparan dia. Kadang-kadang sehari, 2 hari, bahkan ada yang berhari-hari. Makan sekali sehari, 2 kalinya enggak. Nah, orang-orang yang berpuasa ini setelah iftar dia berbuka sampai nanti imsak lagi. Nah, sementara si fakir kadang berbuka saja belum. Nah, bagaimana kondisi seperti ini sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, apalagi hikmah disyariatkan zakat fitrah ini untuk membantu para asnaf mustahik zakat. Dalam hal ini yang paling dominan adalah fakir dan miskin yang sangat dominan membutuhkan. Nah, kalau orang-orang yang berpuasa mereka bisa membatalkan puasa dalam artian sudah makan minum sesuai dengan menu yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, sementara si fakir ini belum tentu, mau saja tapi tidak ada. Nah, inilah hikmahnya bagaimana perasaan kepada fakir miskin yang hari ini dengan bersenang-senang di saat hari raya, sementara mereka ada yang memikirkan saya makan apa nantinya. Teman-teman saya, saudara-saudara saya sudah berriang gembira, mereka tidak berpuasa. Bahkan yang sering kita lihat dalam beberapa tulisan-tulisan hampir sama bagi orang-orang fakir itu. Puasa tidak puasa, mereka selamanya puasa. Ini yang membuat simpati kita, empati, hati merasa kasihan. Inilah latihan kita untuk memberikan sesama. Mereka membutuhkan. Di saat suasana gembira yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa dalam artian agnia, orang-orang yang memiliki harta lebih yang Allah amanahkan, mereka bergembira. Inilah dihikmahkan juga bagaimana membuat rasa gembira kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan mereka merasa gembira, apa yang dibagikan dari asnaf fakir dari zakat fitrah ini paling tidak sudah ada sedikit kelegaan, kerenggangan waktu menyambut fitrinya. Orang-orang sudah gembira, hari ini kami sudah bisa ada makanan sedikit dengan pembagian dari dibagikan. Nah, sedikit lagi mungkin bisa kita tambah. Kepada siapa zakat fitrah ini kita tunaikan?
Nah, untuk zakat fitrah ini mungkin di kampung-kampung yang sudah terbentuk Baitul Mal, dia akan mengeluarkan ke Baitul Mal, nanti disalurkan, ditasarrufkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan asnaf yang ada di situ. Nah, untuk ke lembaga-lembaga, boleh tidak? Boleh saja. Dengan catatan, lembaga amil zakat ini tidak mentasarrufkan zakat itu setelah sholat Id. Sebelum Id sudah ditunaikan. Ini yang harus distribusikan. Ya, sudah didistribusikan. Kalau tidak, nanti kasihan para muzaki fitrahnya yang memberikan zakat fitrahnya, dia harap diterima asbab kesalahpahaman lembaga zakat, lembaga amil tidak membagikan zakat fitrahnya sebelum Id, itu sudah dianggap sedekah biasa. Nah, di sini pemahaman sedikit yang mungkin harus dievaluasi. Kalaupun ada, mudah-mudahan kita menghimbau kepada lembaga-lembaga amil zakat, hendaklah zakat yang dipercayakan oleh muzaki kepada Anda, khususnya zakat fitrah, tunaikanlah waktunya sebelum sholat Id dilaksanakan. Itu dia. Baik Abi, terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga dapat berguna bagi kita tentunya dan bagi pemirsa sekalian. Semoga zakat fitrah ini yang telah diwajibkan dalam bulan puasa juga sebagai momentum bagi kita untuk bisa berempati dan merasakan apa yang semestinya kita lakukan setelah Ramadan di 11 bulan berikutnya untuk melatih. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi di edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.